Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil umam, sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajalil akram, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'dham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan hingga malam ke-21 Ramadan ini, Bang Rami. Kita diberikan kekuatan masih bisa istiqomah puasa Ramadannya, istiqomah tadarus dan kontemplasi Al-Qur'annya. Semoga di sisa 10 hari terakhir Ramadan ini kita diberikan berkah malam Lailatul Qadar darinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui berkah ilmu dan makrifat beliau, kita diajari, kita dibimbing, mengarungi samudra keagungan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk kehidupan kita semua. Pada malam hari ini, kita akan membahas tadarus dan juga mengontemplasikan surat ke-104, yaitu surat Al-Humazah. Al-Humazah itu sendiri maknanya adalah pengumpat. Kalau zaman sekarang mungkin Bang Damai lebih tepat diartikan sebagai para pembuli, yaitu orang yang punya sifat kebencian di dalam dirinya. Sebelum kita masuk memaknai Al-Humazah itu dari perspektif spiritual, perspektif batin, kita coba buka dulu kenapa sih surat ini diturunkan? Apa asbabun nuzulnya? Asbabun nuzul dari surat Al-Humazah ini terkait, jadi ada tokoh kafir Quraisy yang selalu membenci dan menghalangi dakwah Nabi. Dia bernama Umayyah bin Khalaf. Dia itu termasuk tokoh yang cukup terpandang. Hartanya cukup banyak, karena warisan dari orang tuanya itu banyak ya. Dan dia setiap ketemu Nabi itu meledek Nabi, menghina Nabi, bahkan mengumpat dan mencela Nabi dengan sebutan ya Muzammam. Kalau Nabi Muhammad sendiri itu maknanya adalah terpuji. Kalau ya Muzammam itu artinya sebaliknya terpuji, yaitu tercela. Ya Muzammam, wahai yang tercela. Jadi Nabi itu disebut atau diumpat oleh Umayyah bin Khalaf itu dengan sebutan ya Muzammam, wahai yang tercela. Nah, ini karena kebencian oleh Umayyah bin Khalaf ini menjadikan hatinya itu benci sekali, sirik kepada Nabi. Nah, orang-orang yang seperti ini itu disebut sebagai para pengumpat. Perbuatan Umayyah bin Khalaf ini, atas perbuatan Umayyah bin Khalaf ini turunlah kemudian surat Al-Humazah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat. Lumazah, bukan hanya mengumpat tapi juga pencela. Nah, di sini atas perbuatan Umayyah bin Khalaf tadi, Tuhan itu mengecam kepada para pengumpat dan pencela. Kalau kita masuk ke dalam makna batin, ini kan tidak hanya terjadi pada Umayyah bin Khalaf, tapi diri kita yang punya sifat kebencian terhadap orang lain itu juga bisa menjadi humazah, lumazah. Bisa menjadi pengumpat dan pencela. Tapi sebelum itu kita kulik dulu makna humazah itu sebenarnya seperti apa. Kata humazah itu berasal dari kata hams yang bermakna tekanan atau dorongan keluar. Seperti diisyaratkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 97 itu dikatakan wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ada kata-kata hamazatis syayatin. Itu satu kata dengan kata humazah.
Wa qur rabbi a'udzubika, dan katakanlah Rabbi a'udzubika, wahai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau, min hamazatis syayatin, dari dorongan-dorongan, atau kita bisa artikan juga dari bisikan-bisikan setan-setan itu. Jadi hamazat itu maknanya adalah dorongan-dorongan yang menjadikan kita itu perhatiannya keluar. Ya, bisa dikatakan seperti ini Bang Dami, bahwa humazah itu adalah orang yang mengikuti dorongan-dorongan atau bisikan-bisikan setan untuk keluar dari kesadaran kolbu. Kalau orang sudah terdorong, dibisiki setan itu sudah tergoda, apa efeknya? Efeknya yaitu orang itu mengikuti dorongan tipu daya hawa nafsunya, sehingga kesadaran dirinya itu cenderung pada kehidupan yang di luar, yaitu kehidupan duniawi atau kehidupan material kan. Sehingga orang yang terdolong kehidupannya yang awalnya harusnya itu Rabb hadzal bait, jadi setia pada pemilik Ka'bah, setia pada penjaga hati, tapi kalau dia sudah tergoda, terdorong untuk mengikuti hawa nafsunya, terdorong ditipu daya oleh setan itu, maka kehidupannya kan cenderung keluar, cenderung nuruti kehidupan yang sifatnya duniawi, kehidupan material. Apa ukuran kehidupan bagi al-humazah ini? Orang-orang yang terdorong kesadarannya itu keluar. Ukurannya adalah segala sesuatu itu didasarkan pada ukuran material. Kan jelas itu. Harusnya landasan hidup manusia, kita semua itu kan harusnya kesadaran Tuhan sebagai ukuran atau sebagai landasannya. Tetapi kalau orang sudah terdorong kesadarannya itu keluar, maka yang jadi ukuran adalah kepemilikan material, kepemilikan kapital yang dia bangga-banggakan. Makanya orang yang seperti itu kan karena dengan harta yang dimiliki itu dia menganggap dia itu lebih superior dengan yang lain, dari yang lain. Dia menganggap karena hartanya dia itu mulia dan sudah otomatis dia menganggap yang di bawah dia itu rendah. Sehingga dia itu membuli, dia itu mengejek, sehingga dia itu mengumpat, mencela. Nah ini kalau diri kita seperti itu seperti Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf merasa dia itu mulia karena dia punya harta yang banyak. Sedangkan Nabi Muhammad itu kan cenderung orang yang sederhana dan bisa dikatakan miskin. Maka dengan kesuperioran Umayyah bin Khalaf itu, dia itu mengumpat, meledek, membuli Nabi. Ya Muzammam, wahai yang tercela. Dia dikatakan seperti itu. Alladzi jama'a malan wa addadah. Ayat kedua dilanjutkan, ciri-ciri humazah, ciri-ciri orang yang terdorong mengikuti hawa nafsunya, orang-orang yang cenderung keluar melihat kehidupan itu ukurannya adalah materi. Ciri-cirinya apa? Alladzi jama'a malan wa addadah. Mereka merasa unggul, mereka merasa mempunyai sesuatu yang lebih karena apa? Hartanya banyak. Jama'a malau wa addadah. Dia selalu mengumpulkan harta. Hartanya banyak, wa addadah, dan hartanya itu selalu dihitung. Karena kepemilikan materi itu, pemilikan kapital itu menjadikan dia itu merasa lebih unggul daripada yang lain. Nah, bagi humazah ini, Tuhan-Tuhan mereka itu kan harta benda. Jadi orang-orang yang kesadarannya humazah ini, itu hidupnya, waktunya, tenaganya, dan seluruh kehidupannya itu dia abdikan semata untuk jama'a malau wa addadah, untuk mengumpulkan materi, untuk mengumpulkan uang, menumpuk-numpuk harta, karena mereka menganggap bahwa dengan harta itulah dia bisa aman, dengan harta itulah dia bisa tenang, dia bisa bahagia, dan dia bisa membeli segala sesuatu. Untuk itu di ayat yang ketiga lebih jelas lagi. Dikatakan, yahsabu annama lahu akhladah.
Dia mengira bahwa hartanya itu dapat membuat dia itu kekal. Al-Humazah itu kan seperti itu. Jadi hartanya yang seolah-olah bisa menjamin kehidupannya. Hartanya lah yang membuat dia itu kekal. Hartanya yang membuat dia itu dihormati oleh orang lain. Tapi asumsi ini itu dibantah dan disangkal oleh Allah. Ayat keempat dikatakan, kalla, sekali-kali tidak, kata Tuhan. Layum badanna fil khutama. Sesungguhnya orang-orang yang punya perilaku humazah itu kata Tuhan, layum badanna fil khutama. Sesungguhnya dia itu akan dilemparkan ke api neraka khutama, ke neraka khutama. Wa ma adraka mal khutamah. Tahukah kamu apa itu neraka khutamah? Dijawab Tuhan, narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah yang selalu menyala. Jadi di sini jelas Tuhan menyangkal bahwa ketika kita melihat harta benda itu membuat kita aman, membuat kita itu kekal, membuat kita itu kehidupannya itu seolah-olah terjamin, Tuhan di sini menyangkal. Kalla, sekali-kali tidak, layum badanna fil khutamati. Justru manusia yang mempunyai perilaku humazah ini adalah manusia-manusia yang diseret dan dilempar ke dalam neraka hutamah. Ini seperti di batin kita ya. Kalau kita itu punya perilaku humazah, kita itu terdorong kesadarannya itu semula dari kolbu, kita kedorong menjadi kesadarannya itu murni duniawi atau murni material, materialistik itu. Yang terjadi di batin kita adalah layum badanna fil khutamah. Batin kita itu dipenuhi dengan neraka khutamah. Ini kan yang sebenarnya terjadi. Jadi batin al-humazah, batin orang yang al-humazah itu adalah batin yang menggambarkan gejolak neraka khutoma. Batin yang dipenuhi dengan kebencian sehingga dia ngebully orang lain, dia mengumpat dan yang lain-lain itu karena dia merasa dia punya, merasa hartanya bisa melindungi dia, merasa hartanya membuat dia mulia itu. Sesungguhnya batin yang seperti itu seperti fil khutomah, di dalam neraka khutomah. Ini sebenarnya kita rasakan juga kalau orientasi kehidupan kita itu materi, materi, materi. Kehidupan kita itu selalu konsentrasinya itu di luar. Pasti di dalam itu bergejolak. Di dalam itu insecure. Karena begitu harta kita berkurang, begitu harga itu hilang, bangkrut, mengalami sakit, dan yang lain-lain. Kan selama ini yang kita pegang adalah yang di luar. Yang menjadi Tuhan kita, yang menjadi pegangan kita itu kan di luar. Bagaimana kalau itu berkurang? Bagaimana kalau itu hilang? Maka batin yang seperti itu seperti batin yang ada di dalam neraka hutomah. Wa ma adraka mal hutomah. Tahukah kamu apa itu neraka hutomah? Tuhan menjawabnya, narullahil muqadah, yaitu api Tuhan yang panas, yang membakar, yang menyala. Batin manusia yang humazah tadi itu seperti itu, selalu panas, melihat temannya lebih unggul, melihat temannya itu lebih sukses, hartanya lebih banyak, itu kan insecure. Dia kan akan bersaing lagi, panas terus kan, panas terus. Maka batin al-humazah, orang yang kesadarannya itu humazah, itu sebenarnya rapuh, diombang-ambing, dan dia itu terbakar di dalam neraka hutomah. Itu allati tattali'u alal afidah. Bahkan neraka itu, api itu membakar sampai ke dalam hatinya. Ini bayangkan, neraka itu bergejolak di dalam batin bahkan sampai membakar ke hati. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah gejolak batin itu oleh para humazah, para pengumpat, para pembenci itu
ketakutan yang ditimbulkan, kekhawatiran yang ditimbulkan, insecure, overthinking, dan yang lain-lain itu bukan hanya membakar ruang batin dia, tapi juga membakar kedamaian hati dia, merenggut kebahagiaan hati dia. Kenikmatan hati itu terbakar, ketenangan hidup itu terbakar. Makanya apinya itu sampai menjulur ke hati dia. Jadi pasti tidak akan tenang manusia-manusia seperti itu. Pasti tidak akan bahagia. Hidupnya tidak akan nikmat. Innaha alaihim mu'sodah. Ayat ke-8. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Jadi sudah tidak bisa melihat kebenaran lagi karena batinnya itu tidak tenang, batinnya selalu bergejolak. Akhirnya apa? Api itu menutup kesadaran dia dari Tuhan. Api itu menutup rapat dia dari kesadaran bisa melihat Tuhan. Sehingga hidup dia itu dipenuhi dan diliputi panasnya amarah, panasnya persaingan, panasnya ketakutan, panasnya kebingungan, dan yang lain-lain. Itu kan bentuk bahwa kita sudah dikuasai oleh api itu. Sulit untuk adem kembali, sulit untuk tenang kembali, sulit untuk damai kembali. Dan ayat terakhir dikatakan, fi amadim mumaddadah. Dan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Tiang-tiang yang panjang itu maksudnya apa? Orang-orang yang kesadarannya itu humazah, penuh kebencian, penuh dengan rasa tidak terima, tidak acceptance dalam melihat hidup itu. Itu seperti orang-orang yang diikat oleh standar-standar hidupnya sendiri. Kan sebenarnya seperti itu. Dia diikat dalam tiang panjang yang sebenarnya dia bikin sendiri. Orang yang diikat oleh standar-standar hidupnya sendiri, orang yang diikat oleh angan-angan dia sendiri, orang yang didikte oleh standar-standar sosial, orang yang didikte oleh dogma yang tidak dia pahami, itu untuk keluar dari ikatan itu susah. Makanya dia itu seolah-olah diikat dalam tiang-tiang yang panjang. Panjang itu tiangnya yang mengikat dia. Ini kan PR kita semua ya Bang Dame, teman-teman semua, bahwa kalau kita tidak sadar pada kolbu, kita itu kesadarannya kan cenderung humazah. Keluar, kesadaran cenderung segala sesuatu itu dimaknai dan disimpelkan hanya sesuatu yang materialistik. Dan kita di situ fi amadim mumaddadah. Diikat, kita itu terikat di dalam tiang-tiang panjang itu. Yang tadi saya katakan, standar-standar yang kita ciptakan sendiri, imajinasi yang kita ciptakan sendiri, angan-angan yang kita ciptakan sendiri. Kita didikte oleh itu semua. Kita didikte oleh social life gitu kan. Kehidupan sosial kita, dogma yang kita tidak pahami. Dan untuk keluar dari tiang panjang yang mengikat kita itu sulit sekali. Mari kita berpikir ulang, berkontemplasi, muhasabah. Di bulan Ramadan ini, tiang-tiang yang mengikat kita itu sudah makin pendek atau masih panjang. Dan kita harus kita sikapi ya, kehidupan material ini, kalau kata Tuhan tadi, itu kan ahladah, bukan sesuatu yang permanen, bukan sesuatu yang abadi. Menyikapi dunia itu harusnya untuk amal akhirat kita, bukan dunia untuk dunia. Kita harus menjadi manusia yang sadar, bukan menjadi manusia yang humazah dan lumazah. Makanya dengan kita majelis ilmu seperti ini, kita saling belajar Al-Quran seperti ini, itu kan seolah-olah gini Bang Dami, kita itu melepaskan ikatan tiang demi tiang. Dengan pengetahuan itu, dengan perspektif yang benar, dengan mulai sadar pada Tuhan, itu kita melepas ikatan tiang-tiang yang panjang itu. Yang udah berderet itu standar-standarnya. Itu saja dari saya Bang Dami. Yang terpenting message-nya bagi saya sendiri Bang Dami, mungkin juga bisa diambil untuk teman-teman juga. Kalau kesadaran kita sudah humazah, sudah terdorong keluar mengikuti hawa nafsu, tipu daya setan itu, kita pasti terjebak
dalam kehidupan yang pragmatis, yang akhirnya membuat kita itu menjadi, batin kita itu menjadi neraka khutoma. Na'udzubillah min dzalik. Itu saja Bang Dami. Monggo dilanjutkan dan dielaborasi lebih lanjut. Silahkan. Terima kasih Mas Hasan, terima kasih. Alhamdulillah, saya selalu senang sekali itu kalau sudah habis diuraikan Ustadz Hasan ya. Jadi banyak sekali yang terbuka di sini. Petunjuk-petunjuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bisa bersama-sama kembali menggali petunjuk-petunjuk Allah dari kitab suci Al-Quran. Semoga berkah mengalir pada kita. Kita betul-betul mencicipi nuzulul Quran, ya, nuzulul Quran di syahrul Ramadan ini. Kita rasakan hadir petunjuk di batin kita. Kita rasakan detail-detail dari bagaimana kita bisa menjalani hidup. Kita rasakan juga kita mengalami keperbedaan di Al-Furqan. Kita taruh hormat, salam kepada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasilah yang memungkinkan kita bisa mencicipi Al-Quran yang lezat ini. Saya selalu memulai dari penamaan nama surat ini, Mas Hasan, teman-teman ya. Jadi setiap ada judul surat, itu berarti kan Tuhan menganggap itu penting disampaikan. Ya, kalau kemarin bicara Al-Fil, tentara gajah, kita juga sudah bahas ya tentara gajah itu. Sekarang kita dikasih lagi nama surat Al-Humajah. Tadi diuraikan ini si pengumpat. Dan bahkan si pengumpat ini asal muasal di pembuli. Itu karena dia terdorong menganggap kualitas hidup itu pada atribut-atribut material. Jadi saya membayangkan tokoh Umayyah ini, pencela Nabi ini. Itu sosialita zaman dahulu, Mas Hasan gitu. Sosialita. Jadi Betul, betul Bang dia Dami. punya dia dia punya kelompok. Jadi ini pemuja harta, dia pesta-pesta, dia punya standar berpakaian, standar barang-barang branded di zaman itu, ya kan. Jadi kalau orang tidak punya atribut standar-standar itu langsung dicela. Gitu kira-kira gitu. Jadi tapi menariknya ini Allah sampai memberikan satu nama surat khusus pengumpat ini gitu. Jadi terima kasih Mas Hasan. Jadi teman-teman sekalian, ini kan sosialita zaman dahulu yang suka mencela Nabi gitu. Mencela sosok Nabi yang sederhana maksudnya gini. Nabi kan karena tahu kualitas hidup, kualitas manusia dan bukan pada atribut luar, dia tampil bersahaja gitu. Bersahaja, tapi batinnya kan berkualitas. Gitu. Nah, si Umayyah ini, sosialita zaman dahulu ini, sosialita itu maksudnya yang bikin standar-standar ukuran mereka sendiri. Gitu. Padahal ketika mereka berkumpul, omongannya semua tipu-tipu semua. Jadi pamer, kemudian membangga-banggakan, menghitung-hitung harta, kan itu tadi diulaskan. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Nah, celaka tuh. Jadi dicela sama Allah tuh yang membangga, yang mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, kamu udah berapa lo hartamu sekarang? Kamu udah punya mobil berapa lo? Nah, gitu loh kira-kira. Kalau bahasa Pulga, udah punya barang kredit berapa lo, gitu kan? Jadi sesama mereka tuh saling bersaing sebetulnya. Hubungan-hubungannya itu palsu. Menghitung-hitung. Terus nggak peduli halal haram sumbernya, apakah dari korupsi, apakah dari nipu sana, nipu sini, kan gitu. Ini real banget nih dalam konteks zaman sekarang.
Terus dia menganggap, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkan dirinya gitu. Ya, dia kumpulkan harta itu buat 7 turunan, tapi jadi sesama mereka, bahkan sesama anggota keluarga, itu saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi sampai dikasih nama surat loh ini teman-teman, sahabat-sahabatku. Saking pentingnya kita mengenali ini, supaya kita tidak terjebak. Ia tertipu kan, ia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkan dia gitu. Ini kalau diundang ceramah di komunitas ini, Mas Hasan, waduh susah ini gitu. Susah, susah banget masuknya. Itu kayaknya ustadznya yang diatur itu kayaknya. Kacau itu. Jadi pada Bahkan waktu ustadznya ustadz bisa dibully, Bang. dibully, Nabi Muhammad dibully teman-teman. Karena ustadznya datang naik motor kan itu Ustadz. Terus pakaiannya dilihat, waduh, mana nih ustadznya pakai itu di muda, aduh, ampun deh Je, ya, kacau itu. Sekali-sekali tidak seperti yang ia sangka, ini Allah berikan berita gembira kepada Nabi atau para penutur agama atau mereka yang selalu setia pada kolbun. Sesungguhnya mereka itu nggak benar-benar, mereka akan dilemparkan ke neraka hutomah kan gitu, neraka hutomah. Jadi ya sedikit banyak tahu sih komunitas ini Mas Hasan. Tahu banget itu. Itu gosipnya itu aduh parah tuh gosipnya itu. Nggak bermutu. Eh pasti barang itu KW itu. Nah, itu gitu. Jadi maksudnya itu aduh sesama mereka itu kayaknya tuh lakinya korupsi tuh. Sesama mereka itu saling gosip itu. Dan tahukah kamu apa neraka hutomah itu kan? Neraka Hutomah itu membara panas, hidupnya panas. Gampang banget tuh tersulut. Jadi kalau kita lihat di drama Korea-Korea itu, Mas Hasan, itu ada juga tuh filmnya itu, Al-Humajah ini. Jadi bangga-banggain anaknya yang kuliah di mana gitu kan. Kuliah di Amerika yang serba keren gitu kan. Yang di law, apa, hukum misalnya. Dan seterusnya lah. Dan itu sampai yang membakar hati, saya suka tadi kalimat Mas. Mereka sulit sekali menemukan kedamaian. Susah tidur, heboh, ya. Jadi zaman dahulu ada kisah seperti ini, zaman sekarang juga banyak teman-teman. Dengan kita bertadarus malam ini, kita jadi mudah-mudahan dapat inspirasi. Dia susah damai, susah damai. Karena sudah ditutup, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Jadi kecenderungan mereka keluar pemuja harta, pemuja standar-standar atribut dunia yang palsu itu membuat mereka tidak bisa lagi melihat hati nurani. Jadi kalaupun mereka ini, kelompok humajah ini, katakanlah nyumbang, bersedekah, itu semuanya itu pamer gitu. Nggak tulus. Seram juga tuh kalau masuk ke komunitas humajah ini. Aduh, ampun itu. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka dan mereka bikin standar-standar tinggi. Makan di mana, bajunya apa, gitu kan, sepatunya apa, ya kan, kebiasaannya apa. Nah, sahabat-sahabat sekalian, supaya kita tidak termasuk al-humajah, kita bisa cek diri kita ini sisi spiritualnya self-inquiry. Kapanpun ada dorongan-dorongan untuk meletakkan, membuat standar kualitas hidup kita pada
atribut-atribut palsu itu, wah siap-siap saja. Di atas langit ada langit. Sekeren, sekeren apapun barang bermerek kita, itu tetap tidak bisa memberikan ketenangan. Nah, di zaman modern sekarang ini dijadikan industri sama orang-orang kapitalis, Mas Hasan. Di kompor ini tuh kan. Di kompor itu. Ya. Kayaknya kalau orang yang sudah mulai berpaling ke hati, berpaling ke kolbu, dia menemukan kedamaian ketika diajak ke komunitas Al-Humajah ini. Itu rasanya serem, ya. Jadi konteks sejarahnya sudah diceritakan. Dan Umayyah ini kalau nggak salah juga dia punya budak namanya Bilal ya. Ya kan Bilal bin Robah. Itu nyiksa apa ya? Nggak pakai hati nurani itu. Karena dia takut standar kehidupan dia itu tercela. Jadi orang-orang yang membantu dia sehari-hari di rumah itu dianggap hewan itu. Ini keras sekali nih Tuhan memberikan ini. Sampai dijadikan nama surat nih Mas Hasan. Kalau yang tentara gajah kemarin kan lebih ke kekuasaan ya. Power ya. Kalau kemarin teman-teman. Alfil itu lebih kepada power. Dia pingin jadi epicentrum ya kan. Dia pingin memindahkan pusat peribadatan itu ke tempatnya gitu. Ini epicentrum. The king, raja gitu. Tapi kalau yang ini biasanya sih memuja-muja itu tuh Abraha kan penguasa-penguasa tuh pengumpat ini biasanya begitu tuh di depannya dia baik-baik gitu tapi di belakang itu dicela juga namanya juga al-huma aja pencela pembuli bayangin kalau kalau orang tuanya itu pembuli al-huma aja anaknya juga ketular DNA-nya bibitnya itu turun tuh. Nah, gitu kira-kira sahabat-sahabat. Silakan Mas Hasan mau ditektokin. Ya, terima kasih Bang Dami. Ini Sudah jelas contohnya ya, jelas banget loh ini, jelas banget loh. bukan hanya jelas, contohnya real banget kalau di kita di kota, di desa aja sebenarnya Al-Humazah juga ada. Begitu Ada ya di tetangga, desa. iya begitu tetangganya beli kulkas panas Bang Dami. Ya tadi neraka Hutomah tadi. Jadi memang Quran itu Bang Dami ya. Kalau kita renungi itu memang mengupas sisi sisi batin kita. Sisi batin kita kemarin bisa seperti Abraha, sekarang bisa seperti Humazah. Artinya pemuja-pemuja materi atau pemuja-pemuja sesuatu yang di luar, yang kelihatannya keren, kelihatannya branded tadi Bang Dami katakan. Nah, manusia juga seperti itu, Bang Dami. Apalagi di zaman Instagram ini, Bang Dami. Sedikit-dikit di foto, Bang Dami. Aduh. Cekrek. Nggak tahu itu dia makan di mana, apa dia makan sendiri atau dia itu moto makanan apa. Tapi yang jelas kecenderungan untuk menjadi homaza ini di zaman sekarang itu luar biasa. Ujub kalau saya sering sering bilang. Ini bukan cuma ujub, ini udah lebih arogan sudah. Iya betul. Ini bosnya udah Iya. arogan, kan kakaknya yang itu kan arogan, sombong. Turun, riak, pamer, show off. Di bawahnya lagi ujub gitu. Bawahnya lagi sum'ah. Saya malah pernah dengar ini, Bang Rame ya, teman saya itu, karena dia mungkin pengen pamer pada seseorang yang ada di kontaknya kan, dia bikin tuh status WA, tapi memperlihatkan dia inilah makan di restoran mana. Sebenarnya pengen tadi, pengen ngebully temennya melalui status WA itu. Itu kan apa bedanya dengan Umayyah bin Khalaf tadi membuli Nabi? Sama, sama.
perilaku kita tanpa kita sadari itu kadang-kadang terjebak di al-humazah juga. Jadi contoh kasusnya itu banyak sekali di era modern sekarang Ini ini. kayaknya Al-Humajah ini susah nih tercerahkan. Kalau nggak kebanting-banting, serangan jantung, susah ini. Makanya di dalam film Nabi Muhammad itu kalau nggak salah saya dulu nonton. Ini Umayyah ini tokoh kejam ini. Sadis. Ya, Mas Hasan ya. Satu lagi tadi Bang Dami, yang ayat terakhir, fi amadim mumaddadah. Mereka itu diingkat pada tiang-tiang yang panjang. Ya tadi yang saya sebutkan, standar-standar hidup dia itu mengikat tanpa tanpa sadar ya. Apalagi di Iya, komunitas komunitas yang memang glamor itu menurunkan standar itu neraka banget loh, susah, tersiksa loh. susah. Mm-mm. Menyiksa dirinya sendiri kan. Jadi Betul, kalau keluar dia nggak punya baju yang pas, nggak dress code-nya pas, betul, dia tersiksa sendiri kan gitu. Ya ngapain juga bikin standar sendiri kan gitu. Siapa suruh bikin standar sendiri gitu. Jamnya harus apa? Ya nggak ada juga yang nyuruh. Tapi karena mereka bikin standar itu dan mereka menganggap itulah kualitas gitu. Wah, itu seru. Terima kasih loh Mas Hasan mengingatkan. Ini termasuk ayat suratnya nggak terlalu saya lirik sebetulnya. Itu kata kenapa sih ngomongan? Tapi ternyata ini sangat relevan. Relevannya apa? Satu, kita bisa membaca peta sosial menghadap. Kalau kita ketemu Al-Humaja, ini susah banget masuk nih petunjuk. Susahnya minta ampun. Misalnya nih, saya suka ngomong tuh di bulan suci Ramadan di masa saya. Diundang jam 4 sore. Itu benar itu. Banyak ini nih. Tapi baru mulai itu nanti ceramahnya. Itu seperempat jam sebelum buka. Jadi kultum. Dan tidak ada yang mendengar. iya betul. Karena acara buka puasa itu dibuat untuk mengikuti standar-standar mereka. Ya, Dan auranya panas emang. Nggak enak. Dan ternyata sesama mereka itu saling lirik tuh. Saling betul. mandang. Nah, kalau dia kurang bagus pakaiannya atau barang yang dia bawa, dia minder sendiri tuh. Yang Iya, ngapain juga bikin standar-standar sendiri kan gitu. Dan keluar dari situ itu susah juga bagi mereka itu. Keikat sendiri. iya. Bahkan kalau saya kemarin Bang Dami dengar cerita istri itu kan mau reuni sekaligus buka bersama. Itu teman satu grup itu responnya beda-beda. Ah, nggak mau datang, ah pasti nanti teman-teman yang udah sukses itu terlihat berbeda. Itu itu udah bikin minder loh Bang Dami. Nggak, nggak mau datang ah karena nanti kan saya belum punya mobil, belum punya apa. Akhirnya niat dia untuk silaturahmi lagi itu sudah batal karena dia sendiri itu sudah terkena virus Al-Humazah itu. Jadi Al-Humajah ini adalah dia sangat memuja harta, atribut-atribut standar-standar yang sifatnya duniawi itu, sehingga kalau dia menjela itu akhirnya sering mencela gitu ya, membuli orang, meremehkan orang ya, karena dia bikin standar sendiri. Ini Tapi ada ada pertanyaan Mas pertanyaan, Hasan? Ya, ya, ya saya silakan. bacakan Bang Nami dari Mbak Mita Hanifah. Sering terjadi di keluarga besar, dipandang sebelah mata oleh keluarga karena masih merintis. Apalagi mau lebaran ini, angpaunya jadi penilaian di keluarga. Betul itu Bang Ya. Nami. Apalagi misalkan udah merantau jauh ke Jakarta, pulang-pulang nggak ngasih angpau. Itu alhumazahnya ini berteriak itu. Jadi Al-Humajah ini ada kelas-kelasnya juga ya.
kelas desa ada, ya kan, kelas kota ada, kelas di kalangan yang super super VIP itu ada juga ya. Makanya Ya. luar biasa ini surat Bang Dani. Ini kayak nampar kita semua ini. Tapi gini Mbak Mita, kalau sudah ada di batin kita inferior ketika melihat si pengumpat ini, kan tadi Allah sudah memberikan satu solusi kan, ketahuilah sekali-sekali tidak, gitu kan gitu ya. Jadi kita jangan justru kagum sama, sama mereka gitu. Karena Ya, ya tentu saja kita perlu belajar apa rahasia kolbu ya, jati diri sehingga kita jadi percaya diri, jadi standing as awareness, bertakwa gitu kan. Yang mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkan dirinya. Dia bangga banget kan. Tuhan bilang, sekali-sekali tidaklah seperti yang ia sangka. Malah dengan sangkaan mereka itu, sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka pintu panas. Saya yakin Mas Hasan, perilaku-perilaku korupsi yang merajalela di mana itu karena al-humajah ini. Ya, kecenderungan dalam diri kita memuja harta, memuja, menghitung-hitung harta. Ya, gitu. Pak satu lagi ada Adi, pertanyaan Bang Dami dari Pak Adi ya. Assalamualaikum. Jadi neraka itu ada di dunia atau sudah? Neraka itu ada di dunia atau sudah ada di dunia? ya, itu kalau dari sisi tata bahasa Arab itu gimana? Utama itu present, Apa Bang Dami? dari kata hutoma itu dia present. Enggak, hutoma itu memang sudah menjadi uh, isim maf'ul gitu kan. Sudah memang sudah ada sampai kapanpun itu sudah ada. Nah, iya ya, sudah ada. Jadi Jadi, memang ini mm, kan membicarakan dulu pada zaman Nabi, orang-orang yang berperilaku humazah itu ya batinnya seperti neraka hutomah kan gitu. Tadi saya jelaskan. Ya sampai kapanpun kalau kita masih punya perilaku humazah itu ya hutomah, batin kita ya panas. ya Jadi betul. jangan Enggak. mungkin sekarang jangan dibayangkan bahwa neraka itu kalau zaman kecilku Bang Name itu ada ruangan besar yang isinya api semua dan kita dimasukkan ke situ. Jadi neraka itu kan sebenarnya di akhirat. Akhirat itu artinya apa? Di ruang batin kita, Batin. ruang batin kita, ruang batin orang yang tadi insecure itu kan sebenarnya khotomah. Panas. Jadi mau lebaran pulang nggak ya? Kalau pulang ada konsekuensinya. Khotomah itu loh Bang, menderita loh Bang. Coba itu. Iya, iya. Betul. Pak Adi gimana, dapat sesuatu nggak Pak Adi dari dialog ini? Pak Adi silakan kalau mau sharing. Dapat Assalamualaikum, sesuatu? selamat Waalaikumsalam Pak malam. Adi. Iya. Dapat sesuatu Eh, Pak Adi. sangat dapat Bang Damai Mas Hasan karena ya begitu jelas ya antara surah dan jabarannya di dalam ayat-ayat itu. Dan terutama dalam kehidupan kita saat ini ya, dalam kehidupan keduniawian saat ini jelas banget gitu ya. Jelas ya Pak Adi ya. Tapi Jelas dulu-dulu sekali. nggak nyangka ya. Dulu-dulu nggak menyangka ya. Enggak sampai segitulah. Enggak sampai Iya. seperti sekarang gitu. Karena contohnya dalam kehidupan saat ini sangat menonjol begitu. Jadi memang dari dulu rupanya kita sudah diingatkan dan sekarang seharusnya menjadi peringatan yang sangat-sangat
penting dan relevan ya, Bang Dame, Mas Hasan. Ya mudah-mudahan kita kita sensitif dan menyadari ini gitu ya. Karena di terutama di masyarakat kita barangkali ya, masyarakat lain juga sama lah. Dulu juga seperti tadi dikatakan, zaman dulu juga ada tidak hanya di masyarakat, selebritis atau sosialita di kota, tapi di desa juga ada sih, eh, ada di desa. Justru barangkali banyak juga di desa itu, karena tradisi kita yang berlapis ya. Pertanyaannya mungkin di masyarakat yang eh, equality-nya lebih lebih apa namanya, lebih hidup, eh, budayanya lebih dewasa. Hal ini kurang terjadi ya, walaupun mungkin masyarakat itu bukan masyarakat Muslim gitu kan. Ya, saya kira Bagaimana? Pak Adi, kalau misalnya di Hollywood misalnya kan suka kita lihat melalui film sih, melalui berita-berita. Ini ada Pak Adi. Jadi makanya saya bilang tadi, Al-Humajah itu di desa ada, di di kota-kota ya apa, ya kota administratif ada, di kalangan elit-elit itu juga ada. Tapi yang penting Pak Adi saya lihat tadi, Humajah itu ternyata batin yang selalu mendorong ya suara-suara batin yang pingin me- meletakkan kualitas dirinya itu pada harta, pada jumlah uang. Tapi ada orang yang boleh jadi hartanya banyak, Pak Adi. Uangnya banyak. Tapi dia humble gitu. Misalnya kalau yang suka dibicarakan itu Warren Buffett misalnya kan, itu dia biasa aja mobilnya gitu. Tapi kan dia orang paling kaya. Jadi ini apa ya? Ya bisa jadi orang kaya itu bukan al-humajah, Pak Adi. Orang pintar Betul. bukan al-humajah. Ini adalah orang-orang yang meletakkan kualitas kemanusiaan itu pada atribut palsu gitu. Jadi tidak ada yang salah dengan barang branded, tidak ada. Tapi ketika dia menganggap barang branded itu sebagai ukuran kualitas kemuliaan manusia, itu al-humajah itu. Kalau dia misalnya suka barang itu karena memang kualitas ada beauty-nya itu gak ada masalah. Tapi kalau itu jadi menunjukkan kehormatan kemanusiaan, nah itu berbahaya. Dia kan cenderung meremehkan nanti. Kan ada satu cerita Pak di Nabi Muhammad pernah ketemu seorang petani, tangannya itu melepuh lah gitu kan. Tapi hatinya noble gitu Pak Adi. Dicium Nabi tangannya. Saya sama Mas Hasan punya tuh ya kenalan, dia suka bantu-bantu parkir ya Mas Hasan ya. Tapi jiwanya itu berkualitas Pak Adi. Saya kadang kalau mau ngasih dia sesuatu, kalau saya dibantu Pak Adi, yang ngasih uang tambah, dia tidak mau Pak. Nggak mau dia. Dia punya kehormatan gitu. Karena Hmm. ukuran dia bukan di situ. Dan kalau diminta bantuan itu selalu beres gitu. Selalu on Jadi time bahkan Bang. on time dan ngalang-ngalahin profesional gitu. Jadi guru Amanah ya juga Mas. ya, saat Bang Dame. Ini insan Iya. yang seperti itu kan jadi guru bagi kita walaupun Iya. eh, dalam tanda petik humble, sederhana gitu ya. Dan orang-orang yang katakan kaya, katakanlah berharta, itu ngelihat itu respect, Pak. Jadi Al-Humajah ini ada di orang kaya baru, ada di orang yang
kaya banget, ada yang terkenal di politikus, ada di orang-orang berilmu, ada di semua lini al-humajah itu. Dan ada di diri kita semua. Makanya dengan tadarus malam ini tadi kita ingin jangan sampai ini menonjol. Kita bila perlu dihilangkan bila perlu. Iya. Sedikit nambah dari pertanyaan Pak Adi tadi, Bang, bahwa makanya ada syariah mengajarkan kepada kita dulu pada zaman Nabi maupun zaman sekarang ya. Nabi itu membuat yang namanya Baitul Mal, ya kan? Rumah yang di situ atau sebuah sarana yang digunakan untuk mengumpulkan banyak harta yang digunakan untuk pemerataan ekonomi masyarakat. Itu kan Baitul Mal kan. Kalau syariatnya ya kita dianjurkan untuk infak, sodako, zakat. Itu kan sebenarnya untuk membersihkan jiwa humazah kita. Kan seperti Ya, itu. betul. Biar kita tidak terlalu melekat dengan harta, tidak terlalu melekat dengan standar-standar yang kita bikin. Kan seperti itu. Saya tadi notice bahwa pengetahuan itu juga bisa mengentaskan kita dari al-humazah. Karena harta, semakin bertambahnya harta, kita menghitung-hitungnya itu ketakutan, Bang Nami. Ketakutan itu nyata kok. Ketakutan, walaupun sebenarnya eh, itu hanya di pikiran kelihatannya kan. Tapi itu bagi orang-orang pemuja harta, memuja segala sesuatu materi yang di luar itu neraka banget, al-khutomah banget. Makanya dengan perspektif yang benar, kita makin sadar pada Tuhan melalui pengetahuan itu, termasuk ya kita kontemplasi bersama bareng ini, itu sebenarnya bisa mengikis jiwa humazah kita, bisa membuat kita itu kembali lagi kepada uh, Tuhan yang ada di Kolbu. dalam diri kita, Kolbu. kolbu kita, kesadaran kolbu kita itu semakin shining lagi, semakin bercahaya lagi. Karena perhatian kita terlalu jauh keluar, sehingga kita lupa pada yang di dalam. Sandaran yang kokoh, sandaran yang sebenarnya itu Tuhan yang ada di dalam diri kita. Makanya syariat, mungkin mulai sekarang ya Bang Dami, kenapa ada zakat, kenapa ada infak, kenapa ada sedekah, itu ya memang benar. Bukan hanya Ya. benar, ini syariah yang benar-benar Tuhan itu ingin membantu kita mengeluarkan kepalsuan diri kita itu, diri-diri yang humasa itu dari dari dalam dan dari luar, teman. Nah, itu Pak Adi ya. Memang luar biasa ayat Quran itu, Bang. Surat Luar biasa. luar biasa. Mengagumkan. Satu lagi mungkin Bang dari Mbak Erni Herawati, happy melakukannya, seneng dikasih tanggung jawab. Ya tadi Bang Dami nyinggung Mas, apa ada teman kita yang memang Bu punya Herni, perilaku. silakan bicara barangkali Bu Herni. Ya, Enggak, Mbak artinya Erni tadi yang silakan. sahabatnya Bang Damai dan Ustadz Hasan, orangnya keren banget ya. Berarti dia happy melakukannya dan senang dikasih tanggung jawab gitu ya. Maksudnya saya Hmm. cuman ngomentarin itu aja. Cuman artinya yang tadi Ustadz bilang, membersihkan dari dalam dan dari luar dengan infak dan sodako, eh, keren banget gitu loh. Artinya kita bisa sudah dan akan selalu setiap bulan melakukan hal tersebut supaya membersihkan humazah kita dengan pengetahuan. Begitu kan? Ya, Iya, betul. 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 Thank Tapi you. Itu aja. pakai pengetahuan ya. Ya, Jadi ada dengan kesadaran pengetahuan. karena ada orang sedekah infak itu rutinitas. Bija dari Humaza lagi, Eh, Bang. Humaja Oh, dalam baik. bentuk lain lagi. Betul, Iya, betul. Jadi artinya sombong gitu ya, Bang ya? Iya. betul sekali. Meremehkan yang dia bantu gitu. Dia merasa lebih baik dirinya daripada yang dia bantu gitu. Oke. Jadi mesti ada kesadarannya. Tapi maksud Mas Hasan tadi, kenapa ada syariat? Itu sebenarnya kalau dikontemplasi untuk membantu kita gitu. Tapi kalau tidak ada pemahaman yang benar tentang itu menimbulkan humaja-humaja baru gitu. Hmm. Kemasannya beda. Iya. Terima kasih, Bang. Ya, Keren thank banget. you, Mbak. Keren banget. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah. Bang Dame mungkin
bisa kasih closing statement dari ayat atau surat Humazah ini biar teman-teman lebih bisa menghayati. Ya, Silakan Bang Nabil. makasih Mas Hasan. Saya melihat ini penting untuk kita hayati bersama buat diri kita dulu. Di tengah-tengah dunia sekarang ini, banyak orang terjebak pada sosok-sosok Humajah ini. Bukan cuma sebagai manusia-manusia, tapi sudah jadi cara berpikir, Mas Hasan. Jadi society kita itu seperti menjebak kita untuk jadi karakter Humajah. Homo Jakarta bikin standar kualitas manusia karena itu. Beruntung sekali kalau sahabat-sahabat yang mendengar ini dan juga nanti barangkali yang dengar rekamannya tersadarkan. Lalu kita mulai turunkan juga kepada orang-orang di bawah kita atau keluarga atau anak-anak yang kita didik untuk mengajarkan ini. Karena mereka juga diserang oleh sistem sosial yang memaksa mereka menjadi pemuja harta. Padahal Tuhan bilang, itu kamu tidak akan pernah bahagia dengan itu. Malah kamu masuk neraka kutomah. Ya, mudah-mudahan setiap kita setelah tahu ini, setiap kita membaca ayat ini dalam sholat atau dalam sehari-hari, kita mengingatkan diri kita kembali. Jadi benar Al-Quran itu jadi petunjuk dan cahaya. Terima kasih Mas Hasan, terima kasih Oke, sahabat-sahabat. terima kasih Bang Rame, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. sahabat-sahabat yang hadir pada kontemplasi dan terus kita malam hari ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu besok malam.